Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang IPA, yaitu cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Kemudian bahasa Indonesianya yaitu membuat pantun. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, silakan dipersiapkan dulu buku paket 5D dan buku tulisnya serta alat tulisnya untuk mencatat informasi-informasi penting yang akan Ibu sampaikan. Jangan di skip ya videonya, tonton terus sampai akhir. Kita mulai videonya. Nah, yang pertama adalah cara menjaga kesehatan organ peredaran darah, yaitu dengan cara yang pertama, istirahat yang cukup. Nah, istirahat atau tidur yang cukup dapat membuat detak jantung kita menjadi lebih teratur. Kemudian cara yang kedua yaitu berolahraga secara teratur. Nah, manfaatnya itu untuk melancarkan aliran darah, misalnya dengan melakukan senam, lari pagi, dan bersepeda. Nah, ini bisa kalian lakukan di rumah ya, dengan keluarga, dengan kakak, dengan adik, dengan mama, dengan papa, bisa dengan senam atau lari pagi di lingkungan rumah. Tapi apabila kalian berolahraga tetap patuhi protokol kesehatan ya, tetap menggunakan masker. Selanjutnya yaitu ada dengan cara makan makanan yang bergizi seimbang, yaitu dengan makan 4 sehat 5 sempurna. Tentunya jangan lupa sayur, buah, dan ikan dan daging yang harus bergizi. Nah, manfaatnya itu dapat membuat tubuh kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, ada salah satu contoh penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah kita, yaitu demam berdarah. Ada yang sudah pernah tahu atau sudah pernah dengar apa itu demam berdarah atau gejala-gejalanya? Nah, demam berdarah ini disebabkan oleh virus dengue. Nah, virus ini berasal dari nyamuk Aedes aegypti. Gejala yang ditimbulkan atau yang dirasakan pada penderita demam berdarah yaitu nyeri kepala, nyeri belakang mata, mual dan muntah, disertai dengan demam tinggi, ruam, flu, dan nyeri sendi. Nah, untuk penyakit demam berdarah ini dapat kita hindari dengan melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Menguras itu menguras tempat penampungan air yang ada di kamar mandi kita. Kemudian yang kedua, menutup tempat penampungan air tersebut. Jangan lupa karena itu adalah sarang nyamuk. Kemudian yang ketiga, mengubur barang-barang yang tidak terpakai. Selain melakukan 3M, kita juga dapat melakukan pencegahan perkembangbiakan nyamuk. Yang pertama dengan cara menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam kamar. Nah, yang di kamarnya masih banyak gantungan pakaian mulai dibersihkan ya dari sekarang karena itu dapat meningkatkan atau menyebabkan sarang nyamuk. Kemudian yang kedua yaitu dengan menanam tanaman pengusir nyamuk dan yang ketiga adalah mengatur ventilasi dalam rumah serta tidak lupa untuk menaburkan bubuk larvanida pada penampungan air supaya tidak ada jentik-jentik nyamuk yang akan bersarang di rumah kita. Nah, setelah kita tahu cara pencegahan demam berdarah, ini dia. Ibu ingin mengingatkan kembali cara-cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Yang pertama itu anemia. Ada yang masih ingat anemia itu apa? Anemia adalah kekurangan sel darah merah. Cara mencegahnya yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi. Nah, sedangkan kalau leukemia itu penyakit kelebihan sel darah putih. Cara mencegahnya yaitu menerapkan pola hidup sehat. Kemudian ada demam berdarah, pencegahannya seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, yaitu menjaga kebersihan lingkungan untuk membasmi sarang nyamuk. Kemudian ada talasemia. Nah, gangguan ini tidak dapat dicegah karena merupakan penyakit keturunan. Sedangkan hemofilia ini juga termasuk penyakit asalnya dari keturunan. Nah, gangguan ini tidak dapat diobati, tapi bisa dihindari dengan cara ketika terjadinya pendarahan atau darah yang
tidak bisa mengalir itu bisa segera diobati dengan mendatangi dokter atau UKS atau tempat-tempat obat, tempat-tempat untuk membantu mengeringkan luka tersebut supaya darahnya tidak terus mengalir, karena hemofilia ini adalah gangguan sulitnya pembekuan darah ketika seseorang terjadi luka. Nah, untuk tugas IPA-nya yaitu dengan membuat poster cara menjaga kesehatan peredaran darah. Boleh cara mencegah demam berdarah, boleh cara mencegah anemia, boleh cara mencegah leukemia, boleh, atau penyakit-penyakit yang lain juga boleh. Nah, contohnya itu ada di halaman 79 ya, di buku 5D. Nah, berikut ini alat dan bahan yang harus disiapkan. Yang pertama itu kertas HVS atau buku gambar, kemudian kertas origami untuk menghias, pensil warna, krayon atau spidol untuk menghias juga, lem, dan gunting. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengerjakan atau membuat poster ini adalah yang pertama, bekerja samalah bersama orang tuamu dengan rukun. Kemudian yang kedua, buatlah poster yang berisi ajakan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah. Misalnya pada jantung, yaitu dengan berolahraga. Kemudian yang ketiga, saat membuat poster, boleh kalian print atau membuat gambar yang berhubungan dengan menjaga kesehatan peredaran darah. Kemudian boleh diwarnai gambar tersebut atau poster tersebut supaya terlihat lebih menarik. Kemudian yang kelima yaitu berilah tulisan singkat, misalnya satu paragraf yang berisi tentang gangguan organ peredaran darah, dan carilah informasi tersebut di internet boleh, di majalah juga boleh, atau di koran. Jangan lupa untuk mencantumkan cara-cara pencegahannya juga. Nah, selain itu, yang terakhir adalah membuat kalimat ajakan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah. Misalnya, karena tadi contohnya ini pada jantung dengan berolahraga, berarti kata ajakannya adalah ayo berolahraga untuk menjaga kesehatan jantungmu. Nah, diingat kembali ya, dikerjakannya di kertas selembar atau di HVS. Boleh ambil gambarnya dari internet, boleh, kemudian nanti digunting dan dihias menggunakan origami, disesuaikan dengan kreativitas kalian. Contohnya bisa dilihat di halaman 79 buku kalian. Oke, kita lanjut ya di materi selanjutnya, yaitu cara membuat pantun. Kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Nah, pantun ini ternyata adalah tradisi yang dipentaskan pada saat upacara adat pernikahan suku Betawi. Nah, di acara pernikahan ini dikenal dengan sebutan tradisi palang pintu. Kemudian, ayo kita coba amati dan baca pantun berikut ini. Hari Minggu pergi ke dokter gigi, pergi ke dokter bersama Olga. Bangunlah pagi setiap hari, jangan lupa berolahraga. Nah, dari pantun di atas, apakah ciri-ciri pantun tersebut? Ada yang masih ingat? Ya, ini yang sudah Ibu tandai huruf I, A itu termasuk sajak. Yang pertama ciri pantun yaitu bersajak A, B. Ya, kemudian terdiri atas 4 baris. Dalam satu bait ini ada 4 baris. Kemudian terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, untuk baris pertama dan kedua ini merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi. Nah, selanjutnya adalah apa jenis pantun tersebut? Dari isi yang bisa kita baca pada baris ketiga dan keempat, bangunlah pagi setiap hari, jangan lupa berolahraga. Ini termasuk pantun nasihat. Nasihatnya tentang apa? Anjuran untuk bangun pagi supaya kita dapat berolahraga sehingga badan kita menjadi tetap sehat. Itu jenis pantunnya, yaitu jenis pantun nasihat. Kemudian untuk membuat pantun berdasarkan usia nih. Pantun berdasarkan usia dibagi menjadi 3, yaitu
pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Nah, untuk membuat pantun tersebut, kalian harus menentukan yang pertama yaitu temanya tentang apa. Kemudian yang kedua jenisnya. Jenisnya itu apakah itu pantun anak-anak, pantun orang tua, atau pantun orang muda. Kemudian yang ketiga sajak pada bagian sampiran dan isi pantun. Itu harus ABAB. Ya, di belakangnya baris pertama sama baris ketiga hurufnya harus sama huruf belakangnya. Sedangkan baris kedua dan keempat pun harus sama huruf belakangnya. Nah, ketika kita akan membuat pantun nasihat, nah kalau ini untuk membuat pantun nasihat ya, harus menentukan amanatnya atau pesan yang ingin disampaikan dulu, baru kita bikin atau kita buat pantun yang sesuai dengan amanat yang kita buat tersebut. Selanjutnya yaitu menjelaskan amanat pantun. Nah, cara untuk menjelaskan amanat pantun yang pertama kita membaca isi pantun tersebut. Isi pantun, ingat ya, isi pantun terdapat di baris ketiga dan keempat. Jadi kalau ditanya apa isi dari pantun tersebut, berarti kalian harus baca dari baris ketiga dan keempatnya saja. Nah, setelah itu kita harus memahami baris ketiga dan keempat itu menjelaskan tentang apa pantunnya. Kemudian baru dari situlah setelah kita memahami, kita baru bisa menentukan pesan atau amanat yang terkandung dalam pantun tersebut. Nah, itu dia cara membaca dan menjelaskan amanat pantun. Nah, perhatikan contoh pantun berikut ini. Ranting pohon mudah patah saat memanjat terus berhati-hati. Orang tua tak boleh dibantah, itulah tanda anak berbakti. Yang pertama kita sudah baca ya dengan seksama pantun tersebut. Kemudian kita pahami isi dari pantun. Nah, isinya diingat di baris ketiga dan keempat. Berarti baris ketiganya adalah orang tua tak boleh dibantah. Kemudian baris keempatnya adalah itulah tanda anak berbakti. Nah, setelah kita tahu isinya itu di baris ketiga dan keempat, baru kita tahu amanat apa yang akan disampaikan atau pesan yang disampaikan dari pantun tersebut. Nah, amanatnya adalah seorang anak itu harus berbakti kepada orang tua dan menuruti serta tidak boleh membantah perkataan atau nasihat orang tua. Sedangkan dari isinya, dari yang isi baris ketiga dan keempat yang kita baca, ini termasuk pantun nasihat. Seperti itu ya, diingat kalau menentukan isi ada di baris ketiga dan keempat pantun. Sedangkan kalau untuk menentukan amanat, kita pahami dulu isi dari baris ketiga dan keempat tersebut, baru kita paham pesan apa atau amanat apa yang akan disampaikan ke kita. Seperti itu. Nah, tugasmu untuk bahasa Indonesia adalah membuat pantun nasihat sesuai dengan gambar yang ada di layar kalian ini. Nah, ini anaknya sedang apa, terus orang tuanya sedang apa, itu ditentukan dulu ya. Amanat atau pesannya dulu. Kalian misalnya mau memberikan amanat tidak boleh marah-marah dengan orang tua, berarti kalian sudah menentukan temanya, kemudian baru dibuat pantunnya. Seperti itu. Jangan lupa ditulis di buku tulis dengan tulisan yang baik, bagus, dan mudah dibaca. Mungkin materinya sampai sini dulu untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan meskipun kita masih belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.